semua yang kita sampaikan ya. Oke, saya lanjutkan ya, bahwa sebelum kita sampai pada Islam masa Khulafaur Rasyidin, terlebih dahulu saya sampaikan tentang apa itu arti dari Khulafaur Rasyidin ya. Khulafaur Rasyidin itu artinya apa ya? Ya. Nah, ini di sini. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu dari kata khalifah ya. Kalau makna mufradnya atau makna satu itu khalifah ya. Kemudian menjadi khulafa itu karena maknanya jamak. Artinya apa? Yang menjadi khalifah waktu itu, kenapa menjadi khulafa? Itu 4 orang. Artinya itu dari penggantinya Rasulullah, dari Abu Bakar Siddiq sampai sahabat Ali radhiyallahu anhu ya, Ali karamallahu wajha ya. Nah, ini ada 4 orang. Nah, ini terus artinya sendiri apa? Artinya di sini khulafa atau khalifah itu artinya pengganti ya. Kenapa dikatakan khalifah itu pengganti? Ya karena pengganti Rasulullah ya. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat, siapa penggantinya? Maka kemudian dikatakan menjadi khalifah, pengganti Rasulullah. Bukan pengganti sebagai nabi, bukan pengganti sebagai rasul, tapi pengganti sebagai pemimpin kerajaan atau pemimpin pemerintahan ya. Di mana itu? Di Madinah ya, jangan salah jenengan sampean pada dikira kalau khalifah itu di Mekah. Tidak ya, karena Rasulullah itu kan sudah hijrah ya. Dulu hijrah terus kemudian menjadi raja di Madinah atau menjadi pemimpin umat sekaligus pemimpin negara di Madinah. Maka di sini Khulafaur Rasyidin juga berada di Madinah menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini khulafa. Nah, artinya Khulafaur Rasyidin ya. Maknanya adalah pengganti ya. Tuh. Terus kemudian di sini selanjutnya ya. Rasyidin. Rasyid itu artinya cerdas ya. Rasyidin itu tadi kalau satu orang rasyid ya, kalau banyak orang menjadi rasyidin ya. Orang-orang yang cerdas. Mengapa dikatakan orang yang cerdas? Ya karena memang Khulafaur Rasyidin itu cerdas-cerdas. Itu ya, maknanya bisa bermakna cerdas. Ada makna lainnya, bukan cerdas, tapi di situ artinya ar-rasyid ya, adalah yang menerima petunjuk. Artinya apa? Artinya bahwa Khulafaur Rasyidin itu adalah pengganti Rasulullah yang mendapatkan hidayah atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bedanya ya. Bedanya antara kenapa di dalam Islam Rasulullah itu dikatakan sebagai rasul padahal pemimpin negara juga, karena Rasulullah ini di sini adalah tugas utamanya menyampaikan risalah Islam ya, ajaran Islam. Maka Rasulullah bukan dinamakan khalifah, tapi Rasulullah dinamakan sebagai rasul tetap ya, sebagai Nabi Allah ya, sebagai Rasulullah. Ini karena tugas utamanya adalah menyampaikan ajaran Islam. Tetapi setelah Rasulullah bukan rasul lagi, tapi khalifah ya, karena menggantikan Rasulullah hanya di tingkat pemerintahannya, memimpin pemerintahan di Madinah ya, khalifah pengganti. Di samping itu juga walaupun menyampaikan ajaran Islam, tetap bukan kapasitasnya sebagai rasul, tapi hanya penerusnya rasul ya. Makanya tetap julukannya adalah khalifah ya. Maka jamaknya Khulafaur Rasyidin, yaitu khalifah-khalifah yang semuanya mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sangat berbeda antara khalifah setelah Khulafaur Rasyidin dengan Khulafaur Rasyidin. Bedanya, kalau Khulafaur Rasyidin ini 4 orang ini adalah mendapat petunjuk Allah. Jadi ketika memimpin pemerintahan, ketika menjadi khalifah, rujukannya adalah petunjuk Allah, ya. Rujukannya adalah apa yang disampaikan atau apa yang diberikan solusi oleh Allah, gitu ya. Jadi Khulafaur Rasyidin itu mendapat petunjuk Allah ketika mengatasi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat atau di negara. Ini bedanya, ya. Maka julukannya Khulafaur Rasyidin, tidak seperti khalifah-khalifah zaman sekarang, ya. Khalifah zaman sekarang bukan mendapatkan petunjuk, malah biasanya malah ingkar petunjuk, artinya sekar pedewek, kan gitu ya. Oke, saya teruskan. Ini makna Khulafaur Rasyidin. Terus yang selanjutnya, itu menurut bahasa, ya. Nah, sekarang pengertian Khulafaur Rasyidin menurut istilah atau menurut terminologinya. Kalau tadi menurut etimologinya atau menurut lugawinya atau menurut arti bahasanya. Kalau sekarang terminologinya atau menurut istilah atau menurut terminologi, ya, istilah, ya. Di sini pengertian Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin-pemimpin umat Islam, pengganti Rasulullah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terdiri dari 4 orang. Jangan lupa, Khulafaur Rasyidin cuma 4 orang, yaitu siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, Ali karamallahu wajhah. Setelah itu bukan Khulafaur Rasyidin julukannya, ya. Oke, saya lanjutkan. Sekarang bagaimana Abu Bakar Siddiq itu menjadi khalifah? Nah, ini kita sudah tahu bahwa Rasulullah SAW itu wafat ketika pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ini Mas Ibnu meninggalkan tempat itu, ya. Jadi nangkene angger sing ora keton ya keton, sing pergi ya, sing ora melu, kan gitu ya. Angger nang Facebook ora keton, kan gitu ya. Rasulullah SAW wafat pada 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Berarti baru tahun Hijriah yang ke-11 itu beliau sudah meninggal dunia, sudah wafat, ya. Sama-sama tanggalnya 12 Rabiul Awal, cuma tahun 11 Hijriah, ya kan. Nah, atau kalau Maseinya itu pas pada 8 Juni 632 Masehi. Jadi kalau yang mau mengkholi Rasulullah, ya ini 12 Rabiul Awal, tetap, ya, berarti sekaligus maulid jika kholnya, kan gitu ya. Cuma kalau untuk nasionalnya 8 Juni 632 Masehi, itu tahun Masehinya, ya. Nah, ini kemudian setelah beliau wafat, ini ada beberapa kejadian atau beberapa hal yang di situ menjadikan situasi politik yang berbeda ketika Rasulullah masih hidup, yaitu di sini dikatakan umat Islam itu sudah kehilangan figur pemimpin. Ya, sangat dahsyat, ya. Kita sudah tahu, ya, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, sudah wafat, itu sampai kemudian di situ sahabat Umar bin Khattab, ya, itu mengangkat pedang, mengatakan, siapa yang bilang Nabi Muhammad meninggal dunia, aku penggal kepalanya, kan gitu ya. Karena apa? Karena beliau itu sangat cinta kepada Rasulullah sehingga sangat kaget kalau Rasulullah SAW meninggal dunia, ya. Itu secara psikologi. Tapi kalau secara analisis mufasir, kemudian analisa ahli ilmu agama Islam, ahli dakwah, itu sebenarnya Umar bin Khattab itu memang sedang memberikan keyakinan kepada masyarakat, pembelajaran kepada masyarakat bahwa yang
Rasulullah itu adalah manusia biasa yang meninggal dunia. Kenapa? Setelah Umar bin Khattab mengatakan seperti itu, Abu Bakar Siddiq kemudian datang kepada beliau dan mengatakan, wahai Umar, sesungguhnya kalau kamu menyembah Allah, maka Allah hidup selamanya. Ya. Dan kalau kamu, Nabi adalah seorang manusia biasa yang meninggal dunia. Artinya Abu Bakar Siddiq itu menyadarkan kepada umat, walaupun Nabi Muhammad meninggal dunia, Islam tetap ada, ya, Allah tetap hidup. Maka yang disembah di sini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan Muhammad. Artinya ketika Nabi Muhammad meninggal pun itu tidak masalah, ya. Artinya Islam tetap berjalan, umat Islam tetap harus melaksanakan ajaran Islam. Itu kata-kata Abu Bakar Siddiq yang kemudian diikuti oleh umat yang menyaksikan waktu itu, ya, oleh umat yang menyaksikan waktu itu. Lah kemudian di sini setelah terjadi seperti itu, kemudian yang kedua ada kejadian lagi, yaitu apa? Rasulullah itu tidak menunjuk siapa yang menjadi penggantinya. Nah ini kan akhirnya sahabat-sahabat itu bingung, ya, aduh siapa yang mau menggantikan Rasulullah, begitu ya. Maka kemudian di sini ada perdebatan atau perbedaan pendapat. Ada yang menunjuk Umar, ya, yang idolanya Umar. Ada yang menunjuk Utsman, yang idolanya Utsman. Ada yang menunjuk Ali, yang idolanya Ali. Ada punya alasan masing-masing. Kalau yang menunjuk Ali karamallahu wajhah itu berpendapat bahwa Ali yang paling tepat, karena Ali adalah selaku ahlul bait, ya, menantu Rasulullah sekaligus juga keponakannya, kan begitu, ya. Nah, tapi di sini juga ada kemudian yang menunjuk Umar bin Khattab. Alasannya apa? Umar adalah yang paling cerdas, yang paling tegas, yang paling kuat, dan seterusnya. Tetapi kemudian beberapa pendapat itu akhirnya menyimpulkan Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Kenapa? Karena dengan alasan ketika Rasulullah SAW sedang gerah, ya, sakit, beliau selama 3 hari menjelang wafatnya, Abu Bakar yang selalu disuruh untuk mengimami sholat, ya. Ini tidak saya jelaskan bagaimana peristiwanya, bisa dijelaskan di lain hari, ya. Terus yang selanjutnya ada beberapa kelompok yang merasa berhak memimpin negara Islam menggantikan Rasulullah, ya. Ya biasalah kalau ada raja meninggal dunia, ya, atau presiden meninggal, ya otomatis, ya, ada yang merasa berhak, saya yang paling berhak, saya keturunannya, dan sebagainya, ya. Nah itu juga seperti itu. Nah sekarang kelompok-kelompok itu siapa saja? Nah ini dikatakan di sini kelompok muhajirin itu yang menyalonkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa alasannya? Pertama, alasannya Abu Bakar Siddiq itu pernah disuruh menggantikan selaku menjadi imam sholat ketika Rasulullah sedang gerah, ya, sedang sakit beliau. Yang kedua alasannya Abu Bakar Siddiq adalah sahabat Rasulullah yang terdekat, yang pertama, dan juga yang paling sepuh, dan juga sekaligus moro sepuhnya, mertuanya, ya kan. Nah terus juga Abu Bakar Siddiq adalah keturunan Quraisy, artinya nasabnya langsung ke Rasulullah. Ini alasan kaum muhajirin menyalonkan Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, kelompok kedua, ya, adalah ini siapa? Yang mencalonkan Utsman bin Affan. Yang mencalonkan Utsman bin Affan ini adalah bukan mencalonkan Utsman bin Affan. Kelompok Ansor dulu. Ini menyalonkan Sa'ad bin Ubadah, ya. Karena kaum Ansor itu
merasa lebih berhak menggantikan Rasulullah. Kenapa? Ya pertama karena Rasulullah kan menjadi pemimpin di Madinah. Nah, Madinah itu adalah wilayahnya kaum Ansor. Nah, makanya kaum Ansor itu merasa lebih berhak. Makanya kaum Ansor mencalonkan Sa'ad bin Ubadah, ya. Terus yang kedua, kaum Ansor itu menganggap justru Islam berkembang itu karena kebaikan kaum Ansor, karena dulu ketika di Mekah ya kan dimusuhi seluruh keluarganya, seluruh orang Mekah itu memusuhi Rasulullah sampai kemudian hijrah ke Madinah kan. Nah itu padahal keluarga, padahal orang asli daerahnya. Nah tapi dimusuhi di sana, hijrah ke Madinah. Maka orang Madinah merasa lebih berhak menggantikan Rasulullah, sehingga di sini kaum Ansor menyalonkan Sa'ad bin Ubadah. Yang ketiga, keluarga dekat Rasulullah yang tadi saya sampaikan. Keluarga dekat Rasulullah menyalonkan Ali bin Abi Thalib, yaitu alasannya apa? Alasannya tadi bahwa Ali adalah menantu Rasulullah, Ali adalah yang paling cerdas, Ali adalah kaum muda yang sangat potensial dan seterusnya. Itu alasannya. Tetapi di sini kemudian Umar bin Khattab menyampaikan pendapatnya, ya, bahwa yang paling tepat di sini adalah Abu Bakar Siddiq, kata Umar bin Khattab. Kenapa? Karena Abu Bakar Siddiq adalah moro sepuhnya, lebih sepuh, sahabat yang pertama, terus kemudian yang menggantikan Rasulullah ketika menjadi imam sholat. Bahkan penggantian imam sholat ini kita mendengar sangat masyhur, ya, yaitu ketika itu Aisyah radhiyallahu an itu disuruh untuk memanggil ayahnya ketika Rasulullah sedang gerah, ya. Aisyah, panggilkan ayahanda untuk ngimami, kan gitu, ngimami sholat. Aisyah bilang, kenapa harus ayah, kenapa enggak anda saja, gitu, sampai 3 kali, sampai kemudian di situ dikatakan Rasul itu merah padam wajahnya saking menahan kecewanya karena Aisyah disuruh memanggil ayahnya kok nggak mau gitu, ya, suruh menggantikan menjadi imam sholat. Nah walaupun di situ terus kemudian Aisyah tahu, kalau orang cerdas kan begitu, kok sampai merah padam wajahnya, berarti ini serius. Kemudian dipanggillah ayahandanya untuk mengimami sholat ke depan. Nah, walaupun di situ ngimamin sholatnya bukan Rasulullah menjadi makmum, Rasulullah itu sampai akhir hayatnya selalu menjadi imam. Karena untuk apa? Ya untuk mengatakan di sini bahwa Rasulullah adalah Rasul, utusan Allah. Maka di situ Abu Bakar Siddiq dalam selaku imam di situ sejajar. Cuma Rasulullah di kamar, posisinya di kamar beliau, Abu Bakar itu di masjidnya. Kan kamar Rasulullah dengan pengimaman masjidnya itu bersebelahan, sehingga Rasulullah tetap di sini Allahu Akbar, Abu Bakar Allahu Akbar, gitu, ya. Terus Rasulullah membaca Fatihah, Abu Bakar membaca Fatihah. Cuma kalau Rasulullah itu dengan sarean, ya, Abu Bakar dengan berdiri di masjid itu, ya, itu kisahnya. Maka disitulah kemudian Umar menyimpulkan, berarti yang paling layak, paling pantas dan paling pas menjadi khalifah pengganti Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq, ya, karena sholatnya saja memanggilnya Abu Bakar Siddiq, bukan sahabat yang lainnya. Maka pertama, khalifah yang pertama menjadi khalifah adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Saya cari jasar dulu, ya, mohon maaf. Ya, saya teruskan. Bahwa di sini kemudian Abu Bakar Siddiqlah yang menggantikan Rasulullah, yang kemudian julukannya menjadi khalifah. Khalifah pertama dalam Khulafaur Rasyidin berarti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, sekarang bagaimana beliau dalam berdakwah Islam di sana? Nah, ini, ya. Beliau itu yang pertama, ya, mengajak kelompok yang murtad dengan cara persuasif, ya. Jadi ketika Rasulullah meninggal dunia, beliau wafat, itu banyak umat Islam yang murtad. Nah, ini kenapa?
Karena mereka itu meyakini, oh kalau nabinya meninggal ya kita nggak perlu sholat lagi, kita nggak perlu Islam lagi gitu ya. Nah makanya oleh Abu Bakar Siddiq kemudian tadi ketika wafatnya Rasulullah dikatakan, siapa yang menyembah Allah, Allah hidup ya. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah meninggal dunia. Artinya itu untuk menekankan walaupun Nabi Muhammad setelah meninggal dunia, sebenarnya Islam tetap ada. Itu yang dimaksudkan. Pada kemana ini? Enggak pada kelihatan orangnya ya. Itu ya. Terus yang selanjutnya, Rasulullah ini Rasulullah Abu Bakar Siddiq yang kedua yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq adalah, kalau persuasif tadi ya, persuasif itu dengan cara damai, dengan cara baik, dikatakan dengan baik-baik bahwa walaupun Rasulullah sudah meninggal dunia, kita harus tetap sholat ya, kita harus tetap menunaikan zakat, kita harus tetap berpuasa. Itu kan dengan cara persuasif, dengan cara yang baik, dengan cara yang menarik. Tapi kemudian ada langkah kedua ini, dakwahnya Abu Bakar Siddiq ketika menjadi khalifah, yaitu jika mereka memilih perang ketimbang melaksanakan ajaran Islam, maka Abu Bakar Siddiq melayani. Artinya Abu Bakar Siddiq juga siap perang. Jadi kalau yang tetap murtad ya, daerah yang tetap murtad ya, daerah yang tidak mau zakat diperangi sama Abu Bakar Siddiq ya, sing rewel gitu ya. Itu. Terus yang selanjutnya, mengapa Abu Bakar Siddiq sampai melaksanakan seperti itu, sampai bertindak seperti itu? Dikatakan di sini adalah karena Abu Bakar Siddiq itu ada banyak nabi-nabi palsu ya. Kenapa ada nabi palsu? Karena setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, itu orang-orang kafir ya, atau orang-orang yang masih mu'alaf, yang imannya belum kuat, itu berpikir kalau nabinya meninggal berarti punya kesempatan untuk menjadi nabi. Karena dianggap bahwa menjadi nabi itu adalah suatu kehormatan, suatu keuntungan, suatu kemakmuran. Dianggap menjadi nabi itu seperti menjadi raja gitu ya. Maka banyak nabi-nabi palsu mengklaim dirinya sebagai nabi dalam rangka kepengen dihormati, kepengen menjadi raja, kepengen menjadi kaya gitu ya. Itu antara lain di sini nabi-nabi palsunya siapa? Banyak ya, yang sangat terkenal siapa? Sampean pada apal dulu, Musailamah Al-Kadzab ya. Musailamah Al-Kadzab itu yang sangat terkenal karena apa? Ngeyele sepol-pole sampaikan melakukan banyak hal yang aneh. Anehnya apa? Musailamah Al-Kadzab itu sampai mengarang syair yang sebagai tandingan Al-Qur'an ya kan. Nah itu jadi dianggap bahwa Al-Qur'an itu karangan Nabi Muhammad, tulisan Nabi Muhammad. Maka Musailamah itu mengarang syair-syair yang seperti itu. Ternyata tidak bisa ya menandingi Al-Qur'an. Terus juga ada Malik bin Nuwairah ya, Nuwairoh ya. Terus ada juga di sini Aswad Al-Ansi ya, dari Badui ini. Jadi orang Badui juga kepengen jadi nabi, ngaku nabi. Kalau sekarang juga banyak ya di Indonesia ya. Ada Ahmad Musadek, ada Lia Edan, Lia Eden ya. Itu banyak yang pengen jadi nabi ini ya, aneh ya. Nah, kita gampang saja kalau orang beriman yang ilmunya alim, sudah tinggi ilmunya atau setidaknya tahu tentang agama Islam, kita sudah tahu ya bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah khotamin nabi ya, jadi nabiyin, jadi nggak ada nabi setelahnya Rasulullah, itu kita harus ingat. Jadi nggak mungkin ada nabi setelah Rasulullah. Nah, loh kalau begitu risalah Islam macet ya? Nggak macet kan, Rasulullah sudah mengatakan al ulama warasatul anbiya. Jadi Islam tetap berjalan sampai hari kiamat, cuma yang menyampaikan bukan nabi lagi karena Rasulullah adalah khotamin nabi ya, menjadi pungkasannya para nabi atau nabi terakhir. Jadi yang akan menyampaikan adalah ulama sebagai penerusnya para nabi itu ya. Oke, kita lanjutkan.
Sekarang apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq dalam kebudayaan ya atau peradaban ya, kan tadi saya sampaikan ada sejarah dakwahnya, ada unsur-unsur budayanya juga. Nah, ini yang pertama adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu melakukan kodifikasi Al-Qur'an ya. Kodifikasi Al-Qur'an itu apa? Yaitu membukukan Al-Qur'an, bukan membukukan ya, mengumpulkan naskah-naskah Al-Qur'an. Yang waktu itu zamannya Abu Bakar Siddiq, naskah Al-Qur'an itu masih ditulis di pelepah daun ya. Terus kemudian ada di tulang-tulang hewan ya yang disucikan ya. Yang lainnya mana nggak muncul-muncul, cuma Yahya tok sing keton awas engko ora tek absen ya, sing ora nang video ya. Terus Mbak Nafis ke keton, Mbak Nafis langsung muncul lagi ya, bersolat ya, solat engko bae lah nyong bersolat engko ya. Terus kita lanjutkan ya, sampai 4:30 aja nanti kita cepet ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi di situ kodifikasi itu mengumpulkan naskah-naskah Al-Qur'an yang ada di pelepah daun, yang ada di tulang-tulang hewan, terus kemudian yang ada di kulit-kulit binatang, juga yang ada di kulit-kulit kayu atau kulit-kulit pohon. Nah, artinya apa? Ora pohon ditulis ora, tapi ngambil kulit pohon, diambil kulitnya terus ditulisi ayat Al-Qur'an. Itu dulu. Karena apa? Belum ada penemuan kertas. Penemuan kertas nanti ya pada zamannya Abbasiyah yang menemukan juga orang muslim. Jadi ini masih kodifikasinya melalui yang dari alam ya, daun, tulang dan kulit binatang atau kulit pohon ya tuh. Terus kemudian yang selanjutnya setelah seperti itu ada juga koordinatornya ini oleh Umar bin Khattab. Nah, sekali lagi Umar bin Khattab ya. Jadi Umar bin Khattab itu adalah khalifah yang sangat cerdas. Kalau Ali karamallahu wajhah adalah ahli ilmu, artinya ilmunya yang sangat luas, yang paling banyak ilmunya. Tapi kalau yang cerdas dalam arti itu selalu berinovasi, inovatif ya, itu adalah Umar bin Khattab ya. Ini yang mengusulkan kodifikasi Al-Qur'an juga sahabat Umar bin Khattab. Nah, kenapa mengusulkan seperti itu? Karena pada perang-perang yang dilakukan itu banyak hufat yang meninggal dunia. Jangan tanya ya, hufatnya ada berapa. Kalau zamannya Rasulullah sampai zamannya sahabat, semua muslim itu menghafal Al-Qur'an. Jadi otomatis kalau ngaji Bismillahirrahmanirrahim hafal. Terus besok ngaji Al-Fatihah hafal, besok ngaji Al-Ikhlas hafal. Itu ya. Enggak kayak kita ya, ngapalaken Yasin be ora hafal ya. Kalau tapi zamannya Rasulullah itu semua menjadi hafid ya, menjadi. Makanya hufat di sini ketika perang banyak yang meninggal dunia, maka Umar bin Khattab menyarankan kepada Abu Bakar Siddiq melakukan kodifikasi, pengumpulan ayat Al-Qur'an yang kemudian bahkan ditulis di sini, yang kemudian dipimpin oleh koordinatornya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu siapa? Yaitu anak angkat Rasulullah ya, yang di situ suaranya sangat mirip Rasulullah, terus kemudian kefasihannya juga, terus kemudian hafalannya juga itu ya, makanya menjadi pemimpin. Walaupun beliau itu dari unsur anak angkat yang tadinya adalah budak ya, artinya itu khodam ya, tapi tetap di dalam Islam itu tidak ada kasta. Jadi siapa yang memiliki kompetensi, memiliki keahlian, itulah yang ditunjuk. Makanya Zaid bin Sabit meskipun dari nasabnya bukan nasab Quraisy seperti yang lainnya orang merdeka, tetap menjadi pemimpin kodifikasi Al-Qur'an ya. Terus kemudian yang selanjutnya hasil pengumpulan mushaf ini disimpan oleh Abu Bakar Siddiq dan digunakan sebagai pembelajaran Al-Qur'an. Dan setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu meninggal dunia, kemudian disimpan oleh putrinya yang bernama oleh putrinya Umar bin Khattab yang bernama Hafsah ya, Hafsah bin
seperti Umar bin Khattab itu ya. Tuh. Lah selanjutnya perluasan wilayah yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq ya. Perluasan wilayah ini masuknya kepada dakwah juga kepada kebudayaan. Artinya perluasan wilayah ini dalam rangka kenapa? Ya supaya Islam diterima di negara lain. Karena apa? Pada zaman itu memang boleh suatu negara memerangi negara lain untuk menguasai negara lain. Tapi setelah Perang Dunia Kedua, setelah abad pertengahan, kemudian didirikanlah PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, yang sampai sekarang itu PBB ya. Yang di situ mengatur antara lain negara lain tidak boleh memerangi negara lain. Nah itu sampai sekarang makanya. Tapi masih dilakukan juga oleh Israel terhadap Palestina, itu yang nggak benar ya. Walaupun sebenarnya di sini kalau kita lihat PBB juga ada unsur trik kekuasaan. Artinya supaya Islam tidak lagi bisa mengembangkan sayapnya, supaya Islam tidak lagi bisa menguasai atau berperang pada negara lain. Meskipun sekali lagi Islam sendiri juga setuju hal itu, karena Islam dulu menyampaikan dakwah dengan berperang karena memang waktu itu masih boleh, tidak ada aturan PBB. Satu, yang kedua memang zaman itu caranya seperti itu. Kalau zaman sekarang berbeda, berdakwah tidak harus memerangi suatu negara, tapi berdakwah cukup dengan menyampaikan ajaran Islam. Bahkan sekarang itu bisa menjangkau semua negara di seluruh dunia melalui dakwah di internet, misalnya di YouTube, di blogger ya, yang berkaitan dengan dakwah itu bisa disampaikan di situ, bisa merambah ke semua negara ya. Bahkan cuma live Facebook saja ya semua bisa nonton sedunia kan gitu. Makanya berbeda kondisinya waktu itu. Nah, oke, saya lanjutkan. Sekarang strategi politik yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq ya. Yang pertama, menganjurkan masuk Islam dengan jaminan perlindungan harta dan jiwa. Artinya apa? Abu Bakar Siddiq itu menyampaikan kepada negara lain yang belum diperangi. Jadi sebenarnya sebelum perang itu sudah disampaikan dengan cara yang persuasif, dengan cara yang baik-baik, dengan cara disurati, disuruh masuk Islam. Nah itu. Nah kemudian yang kedua, ditawarkan kalau masuk Islam akan diberikan perlindungan jiwanya. Artinya tidak mungkin ada yang mengancam jiwanya, tetap selamat. Yang kedua, perlindungan hartanya tidak akan dijarah, tidak akan diminta, itu ya. Terus kemudian kalau sudah masuk Islam ya, kalau tidak masuk Islam ya, tadi sudah ditawarin ya, kalau kamu mau masuk Islam kamu aman ya, jiwamu aman, hartamu juga tidak akan diminta, artinya tidak akan membayar zakat. Nah, tapi bagi yang tetap tidak mau masuk Islam, itu Abu Bakar Siddiq melakukan dua hal juga, yaitu yang pertama membayar jizyah. Jizyah itu apa? Jizyah itu pajak jiwa. Artinya apa? Karena jiwamu tidak mau Islam atau personal individumu tidak mau Islam, maka kamu menzakati atau mempajaki dirimu. Jadi ada pajak jizyah namanya, pajak karena bukan muslim gitu ya. Terus kemudian di sini hartanya tetap dilindungi, cuma memberikan pajak selaku non muslim gitu ya. Kalau di Indonesia sebenarnya itu mengikuti ini. Artinya apa? Di Indonesia itu semua muslim maupun non muslim ya semua bayar pajak, kan seperti itu ya. Terus baru tawaran yang ketiga, yang terakhir, kalau menentang artinya masuk Islam tidak mau, bayar zakat tidak mau, baru diperangi. Nah itu dakwahnya
Abu Bakar Siddiq. Antara lain tadi ya, ada kodifikasi Al-Quran, ada memerangi orang murtad, terus kemudian memperluas wilayah Islam, terus kemudian mengajak negara lain atau umat lain untuk masuk Islam dengan cara baik-baik ya. Dan kalau tidak masuk Islam suruh membayar pajak, kan gitu. Nah, sekarang wilayah-wilayah yang telah ditaklukkan oleh Abu Bakar Siddiq. Yang pertama adalah di sini ada Persia ya, yang Persia ini luasnya sampai kepada Irak atau Sam bagian barat, terus utara Jazirah Arab. Nah, ini yang menaklukkan adalah dipimpin oleh panglimanya yang sangat terkenal, yaitu Khalid bin Walid dan Musana bin Harithah. Nah, kemudian yang kedua adalah Bizantium. Bizantium itu adalah antara lain Damaskus. Damaskus ini di sini dipimpin oleh panglima perangnya Yazid bin Abu Sofyan ya, jadi putra dari Abu Sofyan ya. Ya, Palestina ini ditaklukkan dengan oleh tadi namanya apa? Panglima perangnya yaitu Amr bin As ya. Amr bin As ini. Nah, kemudian Yordania itu panglima perangnya Surah bin Hasanah. Terus kemudian daerah Hims itu panglima perangnya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah ya. Itulah dakwah yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq, sejarah dakwahnya dan juga kebudayaan yang telah dicapai oleh Abu Bakar Siddiq. Karena ini sudah 4:30 ya, saya juga mau live di semester selanjutnya, jadi nanti materi yang lainnya saya kirim via WA saja ya, yang terkait dengan Khulafaur Rasyidin. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.